Shalom, selamat malam saya ucapkan kepada jemaat yang telah mengikuti ibadah doa kita pada malam ini. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan kita boleh bertemu sekali lagi dalam ibadah doa kita bersama. Sebelum kita mendoakan beberapa perkara pada malam ini, saya membawa kita melihat dalam Kolose 1 ayat yang ke-20. Mari kita melihat dalam surat Kolose 1 ayat yang ke-20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Dari ayat yang telah kita baca di sini, kita menarik satu tema, yaitu keutamaan Kristus. Keutamaan Kristus ataupun keunggulan Kristus yang kita boleh melihat dari ayat pembacaan kita pada malam ini adalah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Nah, itu yang diberitahu oleh Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Kolose agar mereka ingat bahwa hanya oleh salib Kristus perdamaian boleh dilakukan, saudara. Karena tanpa salib perdamaian tidak mungkin boleh berlaku, saudara. Nah, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-20 ini juga memberitahu kepada kita perkataan salib Kristus hanya terdapat di dalam ayat yang ke-20 ini saja di dalam Alkitab. Nah, kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-20, Ibrani 10 ayat yang ke-29, semua kalimat ataupun ungkapan di dalam ayat-ayat ini mengatakan ungkapan darah perjanjian. Nah, kalau kita melihat, coba kita melihat Ibrani 9 ayat 20, sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan oleh Allah bagi kamu. Nah, ungkapan di sini adalah darah perjanjian. Nah, Ibrani 10 ayat yang ke-29 juga berkata, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan ke atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah percikan, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Nah, kita melihat kedua ayat ini memberitahu kita tentang ungkapan darah perjanjian. Nah, dalam Ibrani 12 ayat 24, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah percikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Di sini kita juga melihat ayat ini menyatakan darah percikan. Nah, baik itu darah salib, ungkapan salib, maupun ungkapan darah perjanjian, ungkapan darah percikan, semua ungkapan tersebut menjurus kepada satu maksud yang sama, yang berbicara tentang Yesus Kristus yang dijadikan korban sebagai pengganti kita orang yang berdosa, saudara. Nah, ini yang Paulus katakan kepada jemaat di Kolose,
bahwa darah salib adalah darah yang mengadakan perdamaian untuk kita orang yang berdosa, saudara. Nah, kalau kita melihat 1 Yohanes ayat 16 memberitahu kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya semua yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kasih Tuhan. Oleh karena Tuhan mengasihi saya dan saudara, orang yang berdosa, maka Allah mengurniakan anak tunggalnya mati tergantung di atas kayu salib untuk menebus kita, untuk memperdamaikan kita dengan Allah, karena kita orang yang berdosa. Nah, kalau kita melihat juga apa yang terjadi pada salib apabila Kristus tergantung di kayu salib. Nah, kalau kita melihat ayat 2 Korintus 5 ayat yang ke-21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, ayat yang ke-21 ini menyatakan kepada kita yang kudus menjadi tidak kudus. Nah, yang cantik menjadi hodoh, yang benar menjadi tidak benar. Nah, kenapa? Yang kudus menjadi tidak kudus, yang cantik menjadi bodoh, yang benar menjadi tidak benar. Nah, ini yang berlaku, saudara, dalam hidup kita orang yang berdosa. Nah, bila Tuhan kita mati tergantung di salib, Dia yang membenarkan kita. Itu makanya yang kudus tidak menjadi kudus, yang cantik menjadi hodoh, yang benar menjadi tidak benar. Karena kalau kita melihat, karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Semua itu berlaku karena kita, kata firman Tuhan. Karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini yang kita melihat apa yang berlaku di atas kayu salib, saudara. Apa yang apa yang kudus menjadi tidak kudus, yang cantik menjadi hodoh, yang benar menjadi tidak benar. Kita juga melihat apa respon kita dengan salib. Nah, yang pertama, apakah salib itu hanya sebagai hiasan tergantung pada leher? Nah, ini yang kita melihat. Nah, apa respon kita? Apakah salib itu hanya satu hiasan yang digantung di leher kita? Apakah salib itu sebagai bahan sejarah ataupun bahan kuno yang kita simpan dalam almari kita baik-baik? Nah, kalau kita melihat Injil Lukas 14 ayat 27 berkata begini. Coba kita melihat dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, di sini kita melihat, saudara, firman Tuhan berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, itu kata Tuhan Yesus. Maksud memikul salib di sini, kita melihat di sini adalah memikul salib itu berarti mengikut kehidupan Tuhan kita,
mengikut teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kalau kita melihat Tuhan Yesus kita waktu dia menuju ke kayu salib untuk misi penyelamatan kepada kita orang yang berdosa, untuk datang ke salib, banyak halangan yang Tuhan hadapi. Kalau kita melihat dia menghadapi penderitaan. Bayangkan sebelum dia mati di salib, dia dimahkotakan dengan mahkota duri, saudara. Bayangkan duri itu dianya menjadi mahkota dan diletakkan di atas kepala Tuhan, menyebabkan kepala Tuhan luka dan mengeluarkan darah. Bayangkan untuk menuju di kayu salib, dia dihina, dia dipukul, dia diludah. Jadi itulah maksud Tuhan, respon kita terhadap salib. Kita mengikut jejak Tuhan kita. Kalau Tuhan kita menghadapi penderitaan oleh karena menuju ke kayu salib, kita juga harus siap menderita mengikut Tuhan kita. Apapun yang berlaku dalam hidup kita, segala tantangan, segala cabaran, segala pergumulan kita, kita berserah kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan memungkinkan kita, Tuhan memampukan kita untuk menghadapi segala tantangan dan cabaran. Kita percaya bila kita boleh terlepas dari tantangan cabaran ini, kita boleh menjadi orang percaya yang kuat. Iman kita bertambah kuat, saudara. Kehidupan kita sebagai orang percaya bertambah kuat karena kita tahu Tuhan lakukan mukjizat, Tuhan lakukan kerja ajaib dalam penderitaan kita. Kita diberi kekuatan, kita dilepaskan. Nah, kalau kita melihat juga, kita melihat kesimpulan dari khotbah ini, Yesus telah memberi harga yang mahal di kayu salib. Nah, Tuhan kita memberi harga yang mahal di kayu salib. Nah, yang terakhir, berilah hidupmu kepada Yesus, ikutlah teladannya. Nah, Yesus telah membayar harga mahal di kayu salib. Jadi berilah hidupmu dan jadikan Yesus sebagai teladan dalam hidup kita, saudara. Inilah firman Tuhan yang kita sama kongsi pada malam ini. Sebelum kita menutup ibadah kita dengan doa, mari kita doa bersama-sama. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa surgawi, Bapa yang kami tinggikan dalam Yesus Kristus, Tuhan Allah yang ajaib, malam ini kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan yang sungguh besar, sehingga Engkau mengurniakan anak-Mu yang tunggal mati di atas kayu salib. Oleh karena pengorbanan-Mu Tuhan, kami orang yang berdosa, kami orang yang tidak layak, Engkau ampuni. Kami menjadi anak-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang telah mengampuni kami, orang yang berdosa. Bapa, pada malam ini hamba doa untuk seluruh jamaat BEM Community Lutung ke dalam tangan-Mu, maupun jamaat
jemaat di mana saja berada yang mengikuti ibadah doa pada malam ini. Hamba doa agar darah-Mu terus membungkus jemaat, jauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan, dari roh-roh penyakit, dari COVID-19. Kami percaya Tuhan yang melindungi kami semua. Bapa, kami juga doa untuk jemaat yang sakit Tuhan, di mana mereka berada, baik di rumah maupun di hospital. Kami mohon agar bilur-Mu yang tertumpah di kayu salib menyembuhkan mereka. Yang punya beban, persoalan, tekanan, kami mohon agar mereka dilepaskan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga doa jemaat yang pekerjaannya terjejas oleh karena COVID-19. Kami mohon agar Engkau Tuhan yang mencukupkan keperluan mereka. Kami percaya sebagaimana Engkau Tuhan berkata kepada kami, lihat burung yang berterbangan. Mereka tidak menanam, mereka tidak menuai, mereka tidak menyimpan bekalan dalam lombong, namun Bapa menjaga mereka dengan baik. Mereka mendapat makanan dengan secukupnya. Dan kami percaya juga Bapa yang memelihara kami, Bapa yang menjaga kami. Bapa Surgawi, kami juga doa untuk negara kami, negeri kami, tempat kediaman kami. Kami mohon agar Engkau Tuhan melindungi. Kami mohon agar penyakit COVID-19 disembuhkan, dipulihkan ke atas negara kami, negeri, tempat kediaman kami. Kami percaya Tuhan, kami Tuhan yang baik. Oleh itu kami berdoa agar kami dilindung, dijaga oleh Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga doa untuk anak-anak kami yang di bangku sekolah, yang tidak bersekolah oleh karena COVID ini. Bagaimanapun bentuk pengajaran yang diberi oleh cikgu bagi mereka, kami doa agar anak-anak kami boleh mengikuti cara pembelajaran dengan baik oleh karena Tuhan yang memberi hikmat, oleh karena Tuhan yang memberi kepandaian bagi mereka. Juga kami terus doa bagi kami yang bertugas di gereja, baik hamba-Mu admin Julan, Cikgu Alusiana, Cikgu Karen yang mengajar di Tadika Karbaik, pelajar-pelajar, anak-anak yang mereka ajar dan jaga. Kami berdoa agar Tuhan yang melindungi kami semua. Berkati tugas kami juga agar apa yang kami buat semuanya dapat dilaksanakan dengan baik oleh karena penyertaan Tuhan. Kami juga terus doa untuk program gereja, baik ibadah doa malam Kamis, baik ibadah raya Ahad, juga pelayanan doa kami serah agar Tuhan yang beserta kami. Kami percaya perkara yang baik terjadi karena Tuhan yang memungkinkan kami semua boleh melakukannya. Terima kasih ya Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian ibadah kita sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua.